Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah perkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa dari negeri Madian menuju ke Mesir bersama dengan istrinya, di tengah jalan lagi malam gelap, dingin pada saat itu, tiba-tiba Musa alaihissalam melihat dari kejauhan ada di lembah api unggun. Lalu Musa alaihissalam pada saat melihat api unggun tersebut terdorong hatinya untuk datang ke sana, dan dia bilang sama istrinya, tunggu di sini, saya lihat kondisi di sana. Kalau memadai kita bisa bergabung, saya akan jemput kamu. Kalau di sana saya bisa dapatkan api atau makanan, saya akan bawa ke kamu. Tapi kalau ada bahaya, maka saya sendiri yang kena, kamu nggak kena. Kamu di sini aja. Istrinya nunggu. Lalu pas tiba di lembah sana, ternyata tidak ada orang. Api tersebut terang. Tiba-tiba dari sana mendengar suara. Dan di sini, kalau Bapak Ibu nanti akan kita pelajari insya Allah di salah satu pasal beriman kepada Rasul-Rasul, Musa alaihissalam. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, Musa itu punya julukan Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara sama Allah, dia dengarin suaranya Allah. Itu nggak gampang, itu tidak semua nabi begitu. Kebanyakan nabi-nabi itu melalui Jibril alaihissalam. Tapi di sini Musa mendengar, dan ayat menjelaskan Musa mendengar suara Allah itu dalam surah Al-Qasas ini ayat 30. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, akulah Rabb Allah semesta alam. Aku pengurusnya, aku penciptanya, aku pengurusnya, aku pemusnahnya. Allah perkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam. Perlu juga Bapak Ibu tahu ya, tidak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ada yang melihat Allah, termasuk para nabi-nabi. Nggak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan angkat satu persatu. Nabi Musa alaihissalam, karena berhubungan dengan bahasa Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam waktu disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu surah atau kitab Taurat, ya, kitab Taurat lengkap, itu prosesnya 40 hari. 40 hari. Kalau Al-Quran 23 tahun. 13 tahun masa Mekah dan 10 tahun masa Madinah, baru lengkap Al-Quran, proses turun. Tapi Taurat enggak, turun 40 hari langsung, lengkap. Dan pada saat turun Taurat tersebut, Nabi Musa AS diperintahkan Allah untuk datang ke wilayah namanya Tursina. Tursina ini sekarang masuk wilayah Mesir, padang pasir yang luas. Di dalamnya itu, di wilayah itu ada puluhan gunung-gunung batu yang besar-besar. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam naik ke gunung yang tertinggi, lalu tiap hari terima wahyu. Jibril datang, bawa beberapa ayat, Jibril datang, bawa alaihissalam beberapa surah, sampai nanti 40 hari lengkap tuh Taurat. Proses supaya Nabi Musa alaihissalam bisa menghafal dan memahaminya. Selama menunggu di atas gunung yang tertinggi di Tursina, Musa alaihissalam kagum-kagum melihat fenomena alam nih. Karena dari gunung yang tinggi itu, dia bisa melihat perubahan pergantian siang malam, matahari terbit, matahari terbenam, awan dengan cahaya matahari itu menunjukkan pemandangan dan yang sangat indah. Sebentar hujan, sebentar panas, burung-burung yang berterbangan. Kemudian juga dia lihat ya, di lereng-lereng gunung ada hewan-hewan yang lari, gunung-gunung batu yang tersebar luar biasa, puluhan jumlahnya banyaknya. Nabi Musa AS kagum lihat itu. Di hari ke-37 sempat Musa AS waktu kedatangan Jibril bilang, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah kalau saya ingin melihatnya, saya ingin melihat Allah. Maka Jibril pun menyampaikan kepada Allah, lalu Allah menjawabnya. Jawabannya adalah disebutkan di dalam Al-Quran, tapi maaf, ini tidak tertulis dalam buku ini, dan saya tidak terlintas sekarang di ayat keberapa, surah berapa, tapi pertemuan akan datang, saya akan datangkan insya Allah. Nabi Musa alaihissalam sempat dijawab oleh Allah. Allah mengatakan, waktu dia bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku izinkan aku melihatmu. Lalu kata Allah SWT, lan tarani walakin anzur ilal jabal. Hai Musa, kau tidak akan bisa melihatku,
Tidak bisa, tidak mampu kau melihatku. Tapi kalau kau tetap penasaran sebagai manusia, Allah tidak mau kecewakan Nabi Musa AS, maka lihatlah ke gunung-gunung batu di sekitarmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung-gunung batu itu bisa menampung kedatanganku, maka kau akan melihatku. Kata Allah, falamma tajalla rabbul jabal, waktu Tuhannya mulai mau datang, baru mau datang ke gunung-gunung itu, ja'alahu dakka, semua gunung-gunung itu berantakan, bertabrakan satu sama yang lain. Nabi Musa lihat di gunung tabrakan, hancur di depan matanya semua. Wa kharra Musa sa'iqa, waktu Musa pingsan, nggak bisa tahan melihat itu. Falamma afaqa, waktu Musa mulai sadar, buka, qala inni tubtu ilaik, ya Allah saya taubat sekarang, saya sudah beriman. Nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa memang sedikit unik beliau alaihissalatu wassalam. Beliau juga pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, minta tanya kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Nabi Musa tanya begini, hai Jibril, tanya kepada Allah, Allah ngantuk nggak seperti saya? Maka Allah nggak kecewakan, nabinya harus punya jawaban. Dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril, lalu Jibril berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruhmu untuk memegang segelas air. Ambil gelas air, pegang gelas itu sampai ada perintah, instruksi dari Allah untuk kamu lepaskan, baru kamu lepaskan, baru kamu taruh kembali. Nabi Musa AS pegang dari pagi, perintah Allah datang, dipegang terus sama dia, patuh sampai malam. Sampai malam Nabi Musa AS cuma berhenti untuk sholat, kembali lagi, pegang lagi, berjam-jam. Waktu sudah malam, ngantuk Nabi Musa AS, begitu ngantuk gelasnya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itu Allah berfirman, Jibril AS datang mengatakan, wahai Musa, kalau saya mengantuk sedikit saja, maka seluruh alam semesta seperti air di gelasmu, hancur semua nih. Makanya dalam ayat kursi kita baca apa? La ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu artinya dia tidak pernah terlintas merasakan. Sinatun itu ngantuk, wala naum apalagi tidur. Allah nggak pernah begitu. Ini cuma manusia pakai tidur-tiduran. Allah nggak ngantuk apalagi tidur. Ayat kursi yang sering kita baca. Itu penyebutan. Nabi Musa memang agak unik, sering bertanya, tapi akhirnya kita jadi belajar, kan?